Sesaat lagi kita ikuti Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal, info aktual pembangunan di Kota Tegal dan beragam informasi yang viral dan tren di Kota Tegal dan sekitarnya. Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal. Baik, Sebayu, Sapa Kota Tegal hadir kembali. Ini akan menyapa narasumber kita. Kita akan mengupdate informasi yang sedang tren, sedang viral, ataupun juga perkembangan pembangunan di Kota Tegal dan sekitarnya. Sapa Kota Tegal pagi hari ini akan membahas beberapa saat yang lalu. Ini Kota Tegal. Mungkin tidak hanya Kota Tegal, tetapi beberapa wilayah di Indonesia dilanda cuaca ekstrim. Dan dampaknya di Kota Tegal ini beberapa daerah juga terkena banjir. Pastinya kalau banjir banyak sekali yang dirugikan. Di antaranya adalah petani yang mungkin sudah waktunya panen ataupun sedang penyemaian bibit. Terus terdampak banjir. Bagaimana ini sikap dari DKP 3? Atau Dinas Kelautan dan Perikanan Pertanian dan Pangan Kota Tegal. Kita langsung akan menyapa Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pertanian dan Pangan Kota Tegal, Pak Sirat Mardanus SPI MSI, yang sudah siap ada di sambungan telepon pagi hari ini. Kita akan membahas adakah bantuan benih padi untuk petani ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sirat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Pak Sirat pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, ini terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama Sebayu di sela-sela kesibukannya Pak Sirat. Sebelumnya mungkin Pak Sirat bisa menyapa dulu warga Kota Tegal atau siapapun yang saat ini sedang bersama kita di Sebayu FM. Nggih, terima kasih Mbak Niki nggih. Iya, betul. Iya. Jadi selamat pagi sahabat Sebayu di hari yang cerah ini nggih. Ya. Tanggal 24 Januari kami akan menyapa teman-teman petani nih di Kota Tegal. Ya, ada 23 kelompok tani yang ada di Kota Tegal, menyebar di beberapa kecamatan ya. Kami absen ini barangkali teman-teman petani. Iya dong, pada mendengarkan ini pasti. Ya, ini ada kelompok tani Marga Mulia di Margadana, kelompok tani Trimulya 1, 2, 3 di Kalinyamat Kulon. Selamat pagi. Kemudian kelompok tani Gerbang Hijau di Kaligangsa. Juga ada Sumber Ekonomi 1, 2, 3 di Kaligangsa juga. Kemudian kelompok tani Tambah Mulia dan Sukakarya di Krandon. Kelompok tani Dukusari dan Cakrawana di Cabawan. Kelompok tani Bangun Jaya di Pesurungan Lor. Kelompok Tani Maju di Sumur Panggang, itu di Kecamatan Margadana. Kemudian ada juga di Tegal Barat, teman-teman petani yang tergabung di kelompok tani Padimas. Dan di Tegal Selatan ada di Keturen dan Debong Kulon. Ini ada Rukun Jaya 1, Rukun Jaya 2, dan Mandiri 1, Mandiri 2. Serta di Tegal Timur ada kelompok tani Makmur Jaya. Beberapa juga ada yang menanam jenis sayuran. Itu kelompok tani Maju di Kelurahan Bandung. Dan juga satu lagi dari Debong Tengah, Japuran. Yaitu teman-teman kita kelompok tani di Kota Tegal. Seluruhnya ada 23 kelompok tani di Kota Tegal. Pak Sirat, ini beberapa waktu yang lalu kan Kota Tegal terdampak banjir juga karena cuaca ekstrim ya Pak ya. Ini pastinya berdampak juga untuk para petani ya Pak ya. Betul, jadi sangat terdampak ya, apalagi Kota Tegal termasuk di muara ya. Jadi kiriman air dari hulu tentunya dari Kabupaten Tegal juga sangat berpengaruh. Meskipun kemarin kita ketahui yang kejadian banjir itu kan memang intensitas hujannya tidak begitu besar, tapi ketika
sudah tidak hujan malah airnya datang gitu. Betul. Berarti kan air kiriman seperti itu. Jadi termasuk teman-teman petani lahan sawah di Kota Tegal kita juga sudah mendata yang terdampak genangan atau banjir beberapa hari ya, karena itu sangat berpengaruh terhadap tanaman padi yang baru saja ditanam. Oke. Itu Mbak Niki. Iya, jadi kalau DKP 3 sendiri apakah mempunyai data Pak? Ada berapa yang terdampak gitu, terdampak yang cukup parah terkait dengan banjir kiriman kemarin? Jadi meskipun tidak terlalu banyak ya, ada sekitar kurang lebih 5 hektar itu yang puso. Puso itu artinya sudah rusak, tidak bisa dilanjutkan proses tanamnya. Kemudian kurang lebih 1 hektar itu rusak berat. Jadi sebelumnya memang sudah dilakukan antisipasi untuk menghadapi musim hujan itu tanam lebih awal supaya ketinggian tanaman itu bisa istilahnya ketika ada hujan banjir itu tidak terlalu tergenang. Jadi tetapi kemarin karena ada satu dan beberapa hal sehingga tanaman itu masih terlalu mudah untuk bisa bertahan. Tapi yang namanya bencana ya Pak, kita bisa menyebutnya bencana, memang kadang kita tidak bisa memprediksinya. Nah kalau langkah dari DKP 3 Pak menyikapi ada beberapa petani atau kelompok tani, walaupun mungkin kata Pak Sirat tidak terlalu banyak ya, tapi pastinya ada langkah tertentu ini untuk ya membantu mereka lah Pak di tengah-tengah bencana banjir kemarin itu. Jadi selain upaya antisipasi ya kita berkomunikasi dengan teman-teman petani bersama dengan penyuluh dan petugas PUPT kita itu himbauan-himbauan seperti itu. Tapi kalau memang kejadiannya kemarin sudah menjadi bencana banjir seperti itu, jadi kami di 3 tahun anggaran ini alhamdulillah ada sediaan untuk benih padi untuk para petani. Jadi tujuannya kalaupun tidak ada banjir sebenarnya juga kita membantu, tapi ini khusus ya karena memang kejadian banjir, mereka yang sudah tanam kemudian gagal ya kita bantulah dengan benih padi. Dengan benih padinya. Kalau ada kriteria tertentu nggak Pak? Maksudnya kriteria seperti apa sih petani yang bisa menerima bantuan bibit padi ini? Kalau ini diutamakan yang puso, jadi yang kemarin itu terendam dan tanamannya mati, itu nanti segera bila dimungkinkan untuk semai kembali. Kemudian yang rusak berat juga akan kita bantu seperti itu. Oke. Nah kalau cara memintanya Pak, mungkin kan ada beberapa petani yang kurang begitu paham ya ada bantuan seperti itu, terus belum tahu bagaimana sih alurnya atau cara kalau kita mau mengajukan bantuan bibit padi ini ke DKP 3. Oke, kalau yang terdampak bencana kemarin sebenarnya nanti secara administratif lewat kelompok tani Mbak, karena kita sudah mengetahui ya tidak usah terlalu ini sekali harus permohonan nanti untuk melengkapi saja. Tapi kalau untuk yang berjalan sebagaimana biasa ya lewat kelompok-kelompok tani. Seperti itu. Bisa melalui kelompok tani yang sudah tadi ada 23 kelompok tani di Kota Tegal itu ya Pak Sirat ya. Kalau ini kan DKP 3 tidak hanya mengurusi masalah petani saja Pak. Pastinya banjir kemarin pun terdampak ada juga petani tambak ikan, udang dan lain sebagainya. Ini ada juga bantuan seperti itu? Jadi kalau yang terdampak banjir kemarin kita juga melaporkan atas izin pemerintah Kota Tegal data terdampak banjir ke dinas teknis terkait di provinsi, termasuk petani tambak, juga peternak juga ada meskipun tidak banyak karena di Kota Tegal kan sesaat genangannya seperti itu. Jadi kalau untuk tambak kemarin memang berapa baru pendataan ya, karena kalau khusus petambak biasanya tidak hanya banjir dari hulu saja, tetapi banjir rob yang tahunan itu yang air pasang itu juga
sudah kita sosialisasikan terkait dengan mitigasi kejadiannya, sehingga tidak terlalu banyak kerugian seperti itu. Oke, ini Pak Sirat ada pendengar Sebayu yang bertanya. Ini memang bukan petani, tapi Pak Sirat, apakah ada bantuan media tanam, biji atau polybag ini untuk anak PAUD, Pak? Karena di beberapa PAUD dan TK ini sudah diajarkan untuk bercocok tanam, berarti ya. Baik, adakah yang seperti itu, Pak Sirat? Ada, Mbak Niki. Jadi ke masyarakat biasanya yang sering banyak mengajukan permohonan itu memang dari sekolah, dari kelurahan, lingkungan, itu bisa untuk mengajukan bersurat ke kami. Kami itu biasanya menyediakan tanaman obat, tanaman obat keluarga, juga beberapa jenis tanaman buah. Itu bisa untuk, apalagi untuk pembelajaran, untuk sarana pembelajaran. Ini kami tunggu suratnya kalau memang mengendaki seperti itu. Oke, jadi silahkan, ini mungkin ya seperti ini guru PAUD atau TK mungkin ya Pak ya. Silahkan bersurat saja ke DKP 3 untuk permohonan bantuan media tanam, biji ataupun polybagnya. Silahkan, kata Pak Sirat boleh ya. Boleh. Iya, Pak Sirat, ini mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Sirat untuk para petani, kelompok tani, ataupun yang saat ini bersama kita pagi hari ini mendengarkan Sebayu terkait dengan pertanian di Kota Tegal. Terima kasih, Mani. Jadi pada teman-teman petani di Kota Tegal, kita tahu bahwa lahan pertanian tidak terlalu luas di Kota Tegal dibanding dengan tetangga sekitar kita. Kita kurang lebih ada 380-an hektar, tetapi tidak mengurangi semangat petani juga petugas penyuluh di Kota Tegal untuk terus berkarya. Terbukti kami juga mengucapkan terima kasih, apresiasi ke teman-teman petani yang sudah mulai beralih ini, Mbak Niki. Jadi dari penggunaan pupuk anorganik kepada pupuk organik, juga hal-hal yang terkait dengan cara budidaya untuk tanaman padi yang baik. Jadi untuk produktivitas tanaman padi Kota Tegal sendiri, kalau di tahun 2022 kemarin bisa mencapai 7,5 ton per hektar. Meningkat dibandingin tahun sebelumnya yang hanya 6,4 ton. Sementara kalau di kabupaten kota tetangga kita mungkin angkanya masih di bawah Kota Tegal untuk produktivitasnya, sehingga ini juga cukup membanggakan bagi petani Kota Tegal. Kami juga mengapresiasi itu. Terima kasih ini pada para petani kita. Ya, dan pastinya tetap semangat untuk para petani, walaupun di Kota Tegal memang lahan pertaniannya tidak sebanyak di tetangga sebelah ya Pak ya. Betul Pak. Iya, tapi tetap semangat dan mudah-mudahan hasil panennya ini jauh lebih meningkat. Amin. Oke, terima kasih Pak Sirat atas waktunya, atas informasinya juga pagi hari ini. Nanti lain waktu kita bisa menyapa Pak Sirat kembali. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Sirat Mardanus, SPI MSI, beliau adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal. Sudah kita sapa pagi hari ini terkait bantuan benih padi untuk petani terdampak perubahan iklim atau banjir yang terjadi kemarin ya, sekitar pertengahan hingga akhir Desember. Kota Tegal memang dilanda banjir kiriman juga termasuk yang rob ini, air laut yang pasang. Dan dari DKP 3 sudah membantu berupa bibit padi yang sudah disebar melalui kelompok tani yang ada di Kota Tegal. Baik, dan Sapa Kota Tegal pagi hari ini kita tutup dulu. Besok kita akan ketemu lagi. Siapa yang akan kita sapa untuk esok hari, tunggu saja. Niki pamit dari Sapa Kota Tegal. Let's go. This is your radio, your station. Terima kasih. Anda baru saja mengikuti Sapa Kota Tegal. Anda bisa menyimak semua siaran tunda Sapa Pagi Kota Tegal di media sosial Sebayu FM Kota Tegal.